Halo guys, baik kami dari kelompok 3 ekonomi. Kami akan membawakan tugas akhir dari Bu Alifa, yaitu podcast sudut ekonomi dengan membawakan materi bagaimana sih keadaan pengangguran saat ini di Indonesia. Baik, dari saya sendiri, saya Faras Nafisa. Dan saya Muhammad. Dan saya Rafenska Kila Inaya. Saya Nezalia Rahman. Saya Damar Purwito. Saya Naila Safa. Terima kasih dan selamat menonton. Oke, halo guys. Halo ya. Selamat datang di podcast Sudut Ekonomi. Dengan aku, Naya, selaku host dari podcast kali ini. Nah, di episode kali ini yang berjudul Pengangguran di Indonesia. Angka turun, tapi kok masih sulit cari kerja. Nah, di sini kita bakal bahas salah satu isu perekonomian yang hampir selalu ada ya di setiap berita, yaitu pengangguran di Indonesia. Pemirsa, masih ada hampir 8 juta angkatan kerja Indonesia yang saat ini statusnya pengangguran. Badan Pusat Statistik merilis data terbaru angka pengangguran di Indonesia Februari 2025 naik 83.000 orang menjadi 7,28 juta orang. Bener sih, aku kali ini setuju banget sama topik kali ini karena emang topik ini tuh relate banget sama kehidupan kita. Dan misal nih kayak temen kita sendiri, ada yang udah lulus tahun, 2 tahun, tapi sampai sekarang masih cari kerjaan. Bener banget, bahkan ada yang udah kerja tapi nggak sesuai jurusan. Jadi sebenarnya tuh pengangguran itu nggak cuma soal kerja atau nggak kerja, tapi juga soal kecocokan. Kalau kita perhatiin dalam 5 tahun terakhir, berita soal pengangguran itu kayak nggak pernah habis ya. Waktu pandemi tuh banyak judul berita yang ngomongin PHK besar-besaran, sama orang yang kehilangan pekerjaan. Tapi setelah pandemi muncul lagi berita yang bilang ekonomi mulai pulih dan angka pengangguran menurun. Tapi di sisi lain kok masih banyak ya orang yang sulit cari kerja. Kalau dari data resmi dari Badan Pusat Statistik ya emang nunjukin sih kalau tingkat pengangguran secara persentase mengalami penurunan. Tapi kalau kita baca lebih detail isi beritanya, jumlah orang yang belum bekerja itu masih jutaan. Jadi wajar aja gak sih kalau topik ini tuh masih sering dibahas dan jadi perhatian publik. Di episode podcast Sudut Ekonomi kali ini ya, kita bakal ngobrol santai, tapi tetap berbasis data dan berita. Kita akan bahas kondisi pengangguran, apa penyebab utamanya, dan insight yang bisa kita dapat dari fenomena itu. Oke, dan juga yang sering diangkat media adalah siapa saja yang masuk kategori pengangguran. Nah, ini tuh aku sering banget lihat beritanya gitu loh di sosial media, bahkan hingga ke TV-TV. Dan yang bilang kalau pengangguran itu pasti didominasi sama usia muda, guys. Dan jadi bukan cuma yang nggak sekolah, bahkan juga lulusan SMA sampai lulusan kuliah. Iya, bahkan ada yang IPK-nya bagus tapi tetap susah dapat kerja. Jadi bukan soal pintar atau enggaknya aja. Oke, kalau menurut aku ya fenomena ini itu sering disebut sebagai pengangguran terdidik, yaitu kondisi ketika lulusan pendidikan formal tuh belum terserap ke dunia kerja gitu. Nah, itu tuh kadang alasannya klasik aja sih. Kayak misal kurang pengalaman, apa mungkin skill yang nggak sesuai sama pekerjaan yang dilamar, dan atau mungkin kalah saing sama sebelah gitu loh. Belum lagi faktor wilayah. Di berita juga sering disebut kalau lapangan kerja itu numpuknya di kota besar. Buat yang di daerah opsinya lebih sedikit. Iya, bahkan media internasional tuh menyoroti Indonesia karena jumlah penduduk usia produktifnya tuh sangat banyak. Jadi kalau nggak diimbangi dengan penciptaan kerja ini bisa jadi masalah jangka panjang gitu. Uh, Oke, dari berbagai berita dan data yang kita bahas tadi, ada satu insight penting yang bisa kita tarik bersama, yaitu bahwa pengangguran tuh bukan cuma soal angka statistik.
Walaupun di berita disebutkan angkanya menurun ya, tapi kan realita di lapangannya kan lebih kompleks lagi. Nah, karena kalian tahu sendiri kan di balik angka-angka itu pasti ada manusia beneran. Ada yang tiap hari pasti wajib buka email, ngerasa nunggu panggilan kerja buat dia tuh pasti cepet-cepet datang. Padahal aslinya nihil, nggak ada yang datang buat panggilan kerja pada hari itu. Ada yang bahkan kirim CV ke perusahaan, beberapa perusahaan yang bener banyak, sampai gede, sampai kecil, dan bahkan ada yang belum dapat respon sampai sekarang. Mana 19 juta pekerjaan itu? Dan yang sering nggak kelihatan berita itu tekanan mentalnya. Banyak yang mulai ngerasa minder, ngerasa ngerasa tertinggal dibanding teman-temannya yang udah kerja duluan. Iya, betul, betul, betul. Media tuh emang sering fokus pada presentase dan tren penurunan, tapi jarang bahas dampak sosial dan psikologis dari pengangguran itu sendiri. Padahal pengangguran itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri, produktivitas, bahkan kualitas hidup seseorang. Nah, makanya kadang sampai ada kesan gitu loh. Kalau misalnya, kok pengangguran tuh kayak masih banyak gitu loh. Padahal katanya ekonomi membaik dan pengangguran menurun. Karena pemulihan ekonomi itu sebenarnya nggak selalu dirasakan secara merata di seluruh wilayah gitu loh. Apalagi kalau misalkan buat mahasiswa yang benar-benar baru lulus tuh, dia tuh kayak dapat tekanan tuh kayak cepet-cepet disuruh cari kerja, tapi tuh di sisi lain syarat kerja makin tinggi. Akhirnya banyak yang kerja nggak sesuai di bidangnya atau bahkan siap menganggur. Setuju, setuju, setuju. Betul. Terus insight lainnya dari berita yang sering, maksudnya berita dari data Badan Pusat Statistik tuh bisa kita lihat bahwa masalah pengangguran juga berkaitan erat dengan struktur ekonomi. Jadi, lapangan kerja yang tersedia tuh belum sepenuhnya sejalan dengan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang ada gitu loh. Nah, guys, jadi bukan karena orang-orang yang nggak mau kerja ya, tapi emang karena sistemnya tuh belum sepenuhnya siap nampung semuanya gitu. Hmm. Dan itu tuh juga nyambung ke pendidikan tau. Banyak lulusan punya teori, tapi pas masuk tuh di dunia kerja ternyata skill praktisnya masih kurang. Nah, betul. Karena itulah pengangguran sering disebut sebagai masalah struktural. Selama pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan kebutuhan industri belum selaras ya, isu ini tuh bakal terus muncul di berita, walaupun di angka statistiknya tuh bilang kalau ini menurun ataupun membaik gitu. Dan ujung-ujungnya pasti masyarakat jadi skeptis sama berita. Semua jadi pada takut sama berita. Berita sana, berita sini yang bawa hal negatif, pasti mereka ambil negatifnya. Dan pasti angkanya turun. Tapi kok hidup masih terasa berat gitu loh buat para penganggur. Itu tuh dikarenakan yang dibutuhin masyarakat itu bukan cuma angka turun, tapi kesempatan kerja yang nyata dan bisa diakses. Bisa disimpulkan ya, kalau pengangguran tuh adalah cerminan dari banyak persoalan, dari ekonomi, pendidikan, kebijakan, dan pemerataan. Selama itu belum dibenahi bersama, topik ini tuh bakal terus jadi pembahasan di media dan ruang publik. Dan dari beberapa artikel opini yang udah aku baca, solusinya emang nggak bisa cuma ngandelin pemerintah. Iya makanya tuh kampus juga harus lebih nyiapin mahasiswa. Bukan cuma teori tapi skill yang kepake di dunia kerja. Bener banget. Benar-benar. Media tuh juga sering nyebut ya, penguatan UMKM, ekonomi kreatif, dan pelatihan keterampilan sebagai solusi untuk menyerap tenaga kerja. Dan minimal lulusan baru tuh punya lebih banyak opsi gitu loh selain nunggu lowongan kantor. Iya, jadi meskipun angka pengangguran di berita terlihat nurun ya, tapi tantangannya masih besar. Pengangguran tetap menjadi isu penting dalam perekonomian di Indonesia. Semoga kedepannya cari kerja nggak sulit deh kayak sekarang lah. Dan semoga berita soal pengangguran tuh bukan cuma soal angka, tapi juga soal solusi yang direncanakan. Semoga Indonesia semakin membaik ya guys. Amin, amin. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan podcast Sudut Ekonomi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.